Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan jangka pendek yang beranggotakan Lailatul Hamidah, Rizal Mujidatul Husna, dan Nida Nurul Tariq. Sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek dalam pengambilannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keputusan jangka pendek atau keputusan taktis, yakni melibatkan pemilihan di antara berbagai kemungkinan dengan rangka waktu yang terbatas. Kemudian ada keputusan jangka panjang atau keputusan strategis, merupakan melibatkan strategi yang berbeda untuk memberikan keunggulan bersaing rangka waktu jangka panjang. Model pengambilan keputusan sendiri atau decision model itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kenali dan tentukan permasalahan. Kedua, identifikasi dan solusi alternatif permasalahan. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan alternatif yang layak. Kemudian yang keempat, perkiraan biaya dan manfaat yang layak. Yang kelima, penilaian terhadap faktor kualitatif. Yang keenam atau yang terakhir, ambil keputusan yang memiliki manfaat yang besar. Definisi biaya relevan atau relevant cost merupakan ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama, ada biaya relevan adalah biaya di masa depan. Yang kedua, biaya relevan berbeda di beberapa alternatif. Semua keputusan yang ditangguhkan terkait masa depan, oleh karena itulah hanya biasa di masa depan yang relevan dengan keputusan. Namun, agar menjadi relevan suatu biaya, tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, akan tetapi juga harus berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Selanjutnya adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan merupakan manfaat yang dikorbankan atau tidak dapat dielakkan oleh saat satu alternatif dipilih di antara beberapa alternatif lain. Oleh karena itu, biaya kesempatan menjadi relevan karena biaya kesempatan menjadi relevan karena biaya kesempatan merupakan biaya di masa depan dan berbeda-beda di antara beberapa alternatif. Meskipun biaya kesempatan bukanlah biaya akuntansi karena akuntan tidak mencatat biaya yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selanjutnya adalah biaya tertanam. Biaya tertanam sendiri untuk memperhatikan faktor psikologis di belakang perlakuan manajer terhadap biaya tertanam. Meskipun manajemen harus mengabaikan biaya tertanam untuk keputusan relevan, maka ini dapat diberikan contoh apakah akan melanjutkan atau tidak terkait pembiayaan terhadap sebuah produk tertentu di masa depan. Sayangnya, sangatlah manusiawi untuk memperkenankan biaya tertanam mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian adalah perilaku biaya dan biaya relevan. Sebagian besar keputusan jangka pendek membutuhkan pertimbangan atas perilaku biaya yang mendalam. Mudah untuk terjatuh dalam jebakan yang mempercayai bahwa biaya-biaya variabel adalah relevan, namun biaya tetap tidaklah relevan. Penerapan biaya relevan secara umum. Yang pertama adalah membuat atau membeli komponen. Yang kedua, menerima pesanan khusus pada harga di bawah harga yang biasa. Yang ketiga, menghentikan atau mempertahankan sebuah segmen atau lini produk. Yang keempat, memproses lebih lanjut produk gabungan atau menjualnya pada titik pemisahan. Saya Lailatul Hamidah, NIM 12406193009. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang keputusan membuat atau membeli. Membuat atau membeli adalah keputusan yang melibatkan alternatif antara produksi di dalam atau di luar perusahaan.
Adapun ilustrasi antara keputusan membuat atau membeli dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti berikut. Langkah pertama yaitu permasalahan, dan yang kedua yaitu alternatif yang layak sudah dapat diidentifikasikan. Oleh karena jangkauan waktu itu, keputusan ini hanya satu periode, tidak perlu memperhatikan biaya yang terus terjadi. Secara periodik atau langkah ketiga, perhitungan biaya relevan sangat bermanfaat untuk menganalisis jangka pendek. Kita hanya perlu mengidentifikasi semua biaya relevan. 4. Menjumlahkannya dan membuat alternatif. Langkah 6. Dengan mengasumsikan tidak ada faktor-faktor kualitas yang sama. Selanjutnya yaitu keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus terfokus pada apakah pesanan harga khusus seharusnya diterima atau ditolak. Pesanan khusus seringkali menjadi hal yang menarik terutama saat perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimumnya. Selanjutnya, pemrosesan lebih lanjut terhadap produk gabungan. Produk-produk gabungan memiliki proses dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pemisahan. Pada titik pemisahan, produk-produk gabungan dapat dibedakan sebagai produk terpisah yang dapat diidentifikasikan. Selanjutnya yaitu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan menjual atau memproses lebih lanjut adalah keputusan relevan yang penting yang harus diambil oleh seorang manajer. Seperti yang dapat diilustrasikan pada Apple Time Corporation yang bergerak pada bidang usaha budidaya apel. Apel yang telah diproduksi kemudian dikirimkan ke gudang apel untuk melewati tahap pemesanan. Kemudian apel tersebut dipisahkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya pada kualitas A dijual ke pasar swalayan. Apel B dikemas dalam kantong dan akan cocok juga untuk memperkirakan bahwa akan diubahnya menjadi pie apel. Dalam memutuskan apakah akan menjual apel kualitas B saat titik pemisahan atau pemrosesnya lebih lanjut dan menjualnya sebagai pie apel, biaya umum seperti penyemprotan, pemangkasan, dan lain-lain menjadi tidak relevan. Saya Riza Mufidatul Husna, NIM 041, akan menjelaskan materi tentang keputusan bauran produk. Bauran produk. Keputusan tentang bauran produk dapat memiliki pengaruh yang signifikan atas tingkat keuntungan perusahaan. Setiap bauran memiliki alternatif yang sangat terkait dengan keuntungan. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total keuntungan. Oleh karena biaya tetap tidak berubah dengan tingkat aktivitas, total biaya akan tetap sama untuk keseluruhan bauran yang mungkin sehingga tidak relevan untuk keputusan ini. Menentukan bauran produk yang optimal dengan satu sumber daya yang terbatas. Hal yang penting adanya melibatkan saat pengambilan keputusan yang relevan dengan sumber daya yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa margin kontribusi per unit dari setiap produk bukan merupakan perhatian utama saat memutuskan jumlah dari setiap jenis produk yang diproduksi dan dijual. Sebaliknya, margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang memutuskan, yang berarti bahwa produk yang menghasilkan margin kontribusi per unit yang tertinggi dari sumber daya yang langka yang harus dipilih. Materi selanjutnya yaitu penggunaan biaya dalam keputusan penetapan harga. Kendala sumber daya berganda. Kehadiran hanya satu sumber daya yang terbatas mungkin tidak realistis. Organisasi sering menghadapi kendala berganda, yaitu keterbatasan bahan baku, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang memadai, permintaan yang terbatas atas setiap produk, dan sebagainya. Solusi dari permasalahan bauran produk dengan kehadiran kendala berganda dianggap lebih rumit dan membutuhkan
penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal dengan program linier yang disediakan dalam mata ajar manajemen biaya lanjutan, media penyampaian peragaan. Penetapan harga berdasarkan biaya. Permintaan berada di satu sisi dalam persamaan harga. Penawaran berada di sisi lain. Pendapatan harus menutup semua biaya agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan memulai dengan biaya untuk menentukan harga. Perusahaan-perusahaan menghitung biaya produk dan menambahkan keuntungan yang diinginkan. Mekanisme dari pendekatan ini sederhananya, umumnya terdapat basis biaya dan markup. Penetapan biaya dan harga target. Penetapan biaya target adalah suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang bersedia dibayar oleh para pelanggan. Penetapan biaya target atau target costing adalah suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga atau harga target yang bersedia dibayar oleh para pelanggan.